تتم الصالحات. نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. والصلاة والسلام على النعمة التامة والرحمة العامة للعالمين محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala nabiyyina Mustafa Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir surat Al-Baqarah ayat 60. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 58 dan 59. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu bentuk nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu ketika mereka masih terombang-ambing, kebingungan selama 40 tahun, arba'ina sanah, 40 tahun di padang apa? Masih ingat pada Tin. Ini pembahasan kita masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Sehingga kalau masih berhubungan itu, ayatnya diawali dengan kata penghubung dan wa istasqa. Ini ayat yang akan kita bahas, yaitu tentang salah satu nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah kepada mereka ketika masih terombang-ambing kebingungan di padang Tin sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Pertemuan sebelumnya kita sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya meskipun menghukum Bani Israel tetap diberi rezeki, diberi makan yang nikmat, mudah, bergizi. Dua makanan yang waktu itu kita bahas pertemuan sebelumnya, al-manna was salwa. Okay? Tapi mereka mendurhakai Allah ketika sudah selesai hukumannya di padang Tin, disuruh masuk ke negeri Baitul Maqdis dengan 2 syarat yang sudah kita bahas waktu itu, yaitu syarat qauli berupa ucapan dan syarat fi'li berupa perbuatan. Mereka tidak memenuhi syarat itu. Nah, sekarang dihadirkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala satu di antara nikmat yang agung, yang besar ketika mereka masih di padang Tin, yang masih dihukum itu, masih dihukum tapi diberi rezeki, diberi nikmat yang agung, diberi nikmat yang luar biasa. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa nikmat Allah itu? Bermula dari ketika mereka atsyan syadidan. Atsyu itu artinya haus. Atsyan syadidan, dengan haus yang sangat dahaga. Bahasa Indonesia itu dahaga itu kan lebih dari haus gitu. Kering, garing. Nama melekat. Sangat haus, sangat dahaga. Kadu yahlikuna ma'ah. Hampir-hampir mereka itu binasa dikarenakan kehausan, tidak ada air di padang Tin waktu itu. Bayangkan di padang pasir, nggak ada air, kehausan, pasti tersiksa. Fada'a Musa rabbahu ayyughithahum, maka mereka minta kepada Nabi Musa itu agar dimintakan kepada Allah air. Ini gitu. Minum sewu. Bani Israel sering melanggar, sering durhaka,
sering tidak taat pada Nabi Musa dan kepada Allah SWT, tapi tetap yakin kepada nabinya. Dan ini kadang yakin, kadang boten, kadang yakin, kadang tidak. Ini termasuk keyakinan mereka. Engkau kan nabi, kami mau binasa ini, tidak ada air, tolong mintakan kepada Tuhan ini, mintakan kepada Allah agar memberi air kepada kita. Katanya. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Dari batu itu fatafajjarat minhu uyunun biqadri qabailihim. Niki prolog dulu, nanti kita masuk ayat. Sepotong demi sepotong kita bahas lebih luas dan kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini. Maka terpancarlah dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya itu mata air. Jumlah mata airnya 12. Kenapa? Biqadri qabailihim. Karena kaum Nabi Musa Bani Israel ini terdiri dari 12 kabilah. Jadi 12 kelompok, 12 suku. Wa kana isnatai asyrata qabilatan. Karena mereka berjumlah 12 kabilah. Fajara likullin minha jadwalun khassun. Maka mengalirlah bagi setiap kabilah itu mata air tersendiri. Boten joinan, sendiri-sendiri. Ya'khuduna minhum hajatahum la yusyarikuhum fihi ghairuhum. Akhirnya mereka memanfaatkan mata air mereka masing-masing tanpa diganggu atau tanpa diikuti suku atau kabilah yang lain pun. Kamu bagian sini, ini ada 12, pas satu-satu. Wa kana mawdu'us suqya ayatan bahiratan wa mu'jizatan dhahiratan li sayyidina Musa alaihi salam wa ma'a dzalika kafaru wa jahadu. Nah, adanya keajaiban ini, adanya batu yang memancarkan 12 mata air ini merupakan ayatan bahiratan wa mu'jizatan dhahiratan, merupakan tanda yang sangat jelas dan mukjizat yang sangat istimewa bagi Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang disayangkan, yang akan kita bahas poinnya adalah orang-orang Bani Israel itu kafaru wa jahadu, mengingkari dan mengkufuri nikmat itu, bahkan jahadu, mengingkari keimanan yang diperintahkan. Dan nanti apa akibat dari nikmat yang diberi tapi tidak disertai dengan syukur, yaitu taat. Kita masuk ayatnya, kita bahas sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi. Wa idistasqa Musa liqaumihi. Wa di awal tadi kalau pun menyampaikan wa ini adalah dan ingatlah wahai Bani Israel. Bani Israel yang disuruh mengingat-ingat ini, Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah. Ketika ayat ini diturunkan, disampaikan oleh Rasulullah, mereka diperintahkan untuk mengingatnya. Ingatlah wahai Bani Israel, hina talaba Musa as-suqya liqaumihi wa qad atishu fit-tih. Ingatlah dulu Nabi Musa pernah memohon kepada Allah agar diberikan air. Minta air, bukan minta hujan. Salat istisqa itu Ibu. Sering kita dengar salat apa? Salat istisqa. Apa artinya istisqa? Minta hujan. Padahal sebenarnya minta air, karena air tidak harus dari hujan saja. Ngerti? Untuk kaumnya, wa qad atishu fitti, dan mereka sangat tersiksa dengan dahaga di padang tih. Wa idis tasqa, istasqa ada kata-kata istisqa, talabul ma, minta air. Dan ingatlah ketika kaum Nabi Musa memohon kepada Nabi Musa agar Nabi Musa meminta kepada Allah diberikan air untuk kaumnya. Nah, di sini ada bentuk ulas kasih bagi seorang pemimpin memperhatikan nasib yang dipimpinnya. Ini kan perhatian Nabi Musa pada kaumnya. Oh, ini kaumku sedang dahaga, sedang haus, dan mereka ini sering bangga, jangan misisan biar meninggal dunia, benda.
Nabi Musa ada welas kasih perhatian, apalagi kalau kita misal orang tua untuk anak. Ini juga ayat tentang berusaha mencari rezeki. Anak-anak dicukupi, anak istri dicukupi, mencari rezeki. Nabi Musa melihat ini perlu sesuatu, perlu air, tidak tinggal diam, memohon pada Allah karena tidak mungkin di situ gali sumur, betul mungkin gali sumur. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, tolong engkau beri pada kami air. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Maka kami perintahkan pada Nabi Musa itu, idrib, pukullah bi'asaka, dengan tongkatmu itu al-hajar, yaitu batu. Ai idrib ayya hajarin kana. Pukullah batu apa saja, batu mana saja. Karena memang ada di tafsir yang lain itu batu yang tertentu, batu yang khusus. Sebenarnya disebut di sini katanya nakirah, kata-kata nakirah al-ma'rifah al-hajar, tapi ditafsirkan ayyan hajarin kana, batu mana saja. Yang boleh tahu, kira-kira masuk akal buat Ibu? Minta air malah disuruh mukul batu. Kalau secara hukum kebiasaan, apa hubungannya minta air sama mukul batu? Kan kalau orang cerdas pasti tanya dulu, kalau ini saya ini minta air, kenapa disuruh mukul batu? Kenapa kok enggak tiba-tiba ya tunggu sebentar, habis ini hujan, kan enak gitu. Tunggu sebentar, nanti dari sana mengalir sungai, kan enak. Ini enggak. Ini menunjukkan suatu hasil itu harus dahulu dengan usaha. Dan hasil enggak selalu harus dari usaha itu jenisnya. Kita ingat kisah Nabi Ismail. Air Zam-Zam terpancar deras sampai sekarang enggak habis-habis karena keberkahannya. Itu terpancar dekat dengan kakinya Nabi Ismail. Padahal ibunya Siti Hajar itu nyarinya di Bukit Safa, Bukit Marwah. Ini menunjukkan apa Ibu? Rezeki didahului dengan ikhtiar secara lahir, entah nanti dari situ atau dari arah mana, saya urusannya Gusti Allah. Akhirnya karena Nabi Musa ini punya keyakinan sama Allah, tidak ada keraguan, apa yang diperintahkan dilaksanakan. Tidak tanya dulu. Nah, ya Allah, bagaimana ini, apa hubungannya batu dipukul? Kita minta air, bukan minta kerikil. Akhirnya karena keyakinan, ini bentuk ketakwaan juga Bapak Ibu. Takwa itu ikhtiar, takwa itu manut, tidak banyak protes. Dan saya yakin kita itu pasti lebih senang kalau mungkin ada yang orang tua punya anak, guru punya murid, bos punya bawahan, itu yang pintar dan nurut, atau bahkan yang kurang pintar tapi nurut, itu lebih senang. Tolong di bawah sana, Pak, langsung dilaksanakan. Kalau yang pintar tapi nggak nurut, kenapa? Kenapa Pak? Kok disuruh ngangkat ini di sana Pak? Nah ini kalau tak mulus ini. Jadi karena Nabi Musa di sini langsung melaksanakan. Kalau tak mau harus dipukullah batu tersebut. Tatafajjaru bi qudratina al-uyunu minhu, maka terpancar dari batu tersebut bi qudratina, dengan kemaha kuasaan kami Allah Subhanahu wa taala, terpancar mata air. Fanfajarat minhu 12 'aina, maka terpancar darinya 12 mata air. Ay fadoroba, Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya. Fatadaffaqal ma'u minhu biquwwatin, terpancar airnya itu sangat kencang Pak. Dengan nanti saat ini kan kalau orang bangun rumah atau bangun bangunan, mau masang pompa air itu ngebor dulu, angkat terpancar deras itu terpancar air yang sangat deras. Ini dari dipukulnya batu tersebut terpancar air yang sangat deras. Wa kharajat minhu 12 'aina biqadri qabailihim, maka terpancar darinya 12 mata air sesuai jumlah kabilah Bani Israil. Nah, ini Bapak Ibu, masih ada di Mesir mata airnya ini. Disebut dengan Uyun Musa.
Kan di sini qadar fajarat min husnata asyrata aina. Aina itu artinya mata air. Kalau banyak uyun. Ya. Uyun Musa. Nama destinasi situs peninggalan Nabi Musa ini diantaranya mata air Nabi Musa ini sejarahnya masih ada, tapi tinggal 9 yang 3 sudah ketutupan tanah. Ya, alhamdulillah kami ada kesempatan mengunjungi pusat pesawat Walam, dan itu dulu usianya ya entah berapa tahun yang lalu, tapi sudah tidak difungsikan karena dijaga jadi tempat bersejarah. Tinggal 9, yang 3 teruruk ketutupan karena sudah terlalu lama sudah ketutupan pasir dan tanah. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Masing-masing kabilah sudah mengetahui mata airnya sendiri-sendiri. Ay 'alimat kullu qabilatin makana syurbiha li alla yatanaza'u. Setiap kabilah sudah mengetahui tempat mereka masing-masing untuk mengambil air. Dari mata air yang 12 itu, kabilah yang ini gonmu. Yang ini tempatmu. Kamu sebelah sana. Ya, jaraknya tidak terlalu jauh-jauh Bapak Ibu. Tapi sudah punya sendiri-sendiri. Kenapa demikian? Li'alla yatanaza'u. Allah paham tabiat Bani Israil. Mereka suka tukaran. Royoan. Diberi satu-satu biar tidak royoan, tidak tukaran, tidak bertengkar. Lalu apa hikmahnya ini Bapak Ibu yang bisa kita aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita? Bahwa rezeki niku pun bagiane dewi-dewi. Rezeki itu sudah bagian masing-masing. Seperti halnya Allah memberi mata air 12, setiap kabilah diberi rezekinya, yaitu mata air yang sangat besar dan deras, yang nopo gak habis-habisnya mata air itu. Maka kita juga demikian, Bapak Ibu, kita ini gadah mata air sendiri-sendiri. Ada yang mata airnya di bidang perdagangan, ada yang mata airnya di bidang pendidikan, ada yang mata airnya di bidang birokrasi, ada yang mata airnya di bidang lain-lain. Sudah diberi oleh Allah mata air masing-masing kepada kita, disyukuri, dijaga. Jangan kepingin mata airnya orang lain. Biar nggak tukaran, biar tidak bertikai. Termasuk diantaranya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu Nunsewu, kalau kita cari di Al-Quran, tidak ada ayat yang menjelaskan jumlah rakaat sholat. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Niscaya tidak akan kita jumpai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau urusan bagian warisan, itu sama Allah dijelaskan, disebut dengan jelas. Bagimu setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istrimu jika ada anak. Kalau nggak ada anak, kamu dapat 1/4, wahai para suami. Dan itu setelah istrimu yang meninggal itu melunasi hutang dan wasiatnya. Jelas Pak. Dan bagi istrimu, walahunna rubu'u mimma taraktum illam in kana lakum walad. In kana lahunna walad, fa in lam takun lahunna walad falakum rubu'u falahunna thumnu mimma taraktum. In kana lakum walad fa in lam yakun lakum walad falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Dan bagi istrimu, jika yang meninggal suami, bagi istri dapat 1/4 jika tidak ada anak. In lam yakun lakum walad, fa in kana lakum walad, dan saya ulangi tadi ayatnya kembali. Fa in kana lakum walad, tapi kalau kamu ada anak, maka bagi istri 1/8. Biar bagian itu dibagi-bagi ke anak lain juga lebih banyak teman-teman. Mimba diwasiat yang tusuna biha audain, setelah engkau melunasi hutang dan wasiat yang kamu tinggalkan. Ini dirinci. Nah, ini menunjukkan apa? Sudah ada bagian masing-masing. Biar tidak tukaran, tidak royoan. Dan Allah sendiri yang berfirman di Al-Quran. Meskipun di Kemenang sekarang ada hukum kompilasi di dunia, tapi ini kita nggak bahas.
Bukan ini nggak selesai ayatnya nanti. Kita ayat saat ini pagi ini. Nih. Jadi poin dari kenapa Allah memberikan 12 mata air ini menunjukkan kita semua punya sumber rezeki masing-masing. Seperti halnya setiap kabilah dari Bani Israel punya sumber mata air sendiri, kita setiap orang punya sumber rezeki sendiri-sendiri, dijalani, diikhtiari, dijaga dan disyukuri. Nah, di sini Allah memberi tahu kepada mereka, kulu washrabu min rizqillah. Ini penekanan terhadap pentingnya menyadari terima pandum tadi. Ayakulna, kami firmankan kepada Bani Israel dan pada Nabi Musa yang ada saat itu, kulu minal manni wassalwa washrabu min hadzal ma' min ghairi kaddin minkum wala ta'bin bal huwa min khalisi in'amillah. Makanlah dari rezeki Allah yang ada. Terutama tadi ini mereka di padang apa Pak? Ibu, padang tih. Makanan yang ada apa? Al-manna wassalwa. Difirmankan oleh Allah di sini, makanlah dari rezeki Allah yang ada itu, al-manna wassalwa, dan minumlah dari mata air yang ada itu, min ghairi kaddin minkum wala ta'ab. Tidak perlu kamu bersusah payah, tidak perlu kamu capek-capek, sudah disediakan al-manna wassalwa dan mata air. Bal huwa min khalisi in'amillah. Itu merupakan murni Allah memberi nikmat kepadamu. Berarti ini Bapak Ibu mukmin unsawu, kita diperintahkan oleh Allah mensyukuri yang ada. Jangan sampai kita ini menggantungkan kebahagiaan kita terhadap yang belum ada. Aku baru bahagia itu bulan mangane sate misal, padahal yang di depan mata tempe. Gimana menggantungkan kebahagiaan adalah sesuatu yang belum ada. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, makan yang ada itulah al-manna wassalwa dan air, sumber mata air yang ada itu disyukuri. Kita yang ada apa kita syukuri. Pekerjaan kita yang ada saat ini apa kita syukuri. Yang disyukuri sudah bahagia langsung saat itu juga. Kalau kita bekerja di tempat kita, tapi mata kita, hati kita melihat pekerjaan orang lain yang mungkin hasilnya lebih dari apa yang kita dapat, kita nggak menikmati, nggak bahagia, nggak menikmati yang kita diberi oleh Allah saat ini. Itulah kenapa ada nasihat Rasulullah SAW dalam hadisnya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah dalam urusan dunia ini orang yang di bawahmu, jangan melihat yang di atasmu. Ini adalah cara agar kamu tidak meremehkan nikmat yang sudah ada padamu saat ini. Kalau kita meremehkan, akhirnya nggak syukur. Wala ta'tau fil ardi mufsidin. Ini kita terakhir nih, akhir ayat. Larangan dari Allah setelah diberitahu tentang nikmat yang diberikan. Artinya yang kedua, kita ini diberi rezeki sama Allah. Diberi Ramadan, diberi sehat sekarang. Insya Allah yang dimakan hari ini ada cukup sampai nanti malam. Belum pulang aja sudah disediakan sama panitia di belakang. Kopinya ini ya Allah. Ini kita nggak minta ya Allah mulai nyuwun kopi teh, sudah diberi langsung dari panitia di belakang. Tidak ada makanan sehat, ini godok-godokan itu sehat. Makan yang ada di al-manna wassalwa kita ini. Jangan saya tak mulai boleh ini sate. Tidak mau yang disediakan nasi dengan jangan Pak. Ini disyukuri. Nah, setelah diberitakan oleh Allah SWT tentang nikmatnya yang ada pada Bani Israel di padang tih, padahal mereka sedang dihukum, ya, diberi peringatan keras. Yang mana peringatan ini juga bagi kita. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ay wala ta'thaw fil ardi bi anwa'il baghi wal fasad. Jangan sekali-kali melampaui batas dalam menjalani kehidupan ini dengan membuat kerusakan dalam bentuk apapun. Ini peringatan keras Bapak Ibu dari Allah SWT untuk Bani Israel saat itu. Jangan membuat kerusakan, jangan membuat kejahatan dengan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kerusakan itu ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah SWT, apapun sesuatu
yang tidak sesuai dengan agama kita, itu disebut kerusakan. Jadi kerusakan tidak menunggu orang menghancurkan bangunan, membunuh seseorang, merusak tanaman-tanaman. Itu memang kerusakan secara lahir. Tapi ada kerusakan yang lebih diwanti-wanti oleh agama kita, yaitu pertama, kerusakan yang paling parah, kerusakan iman, kesyirikan, kekufuran, kerusakan akhlak, moral yang tidak baik lagi, kerusakan syariat. Manusia sudah tidak peduli halal dan haram. Ini bahaya. Sudah hidup di bumi Allah, anggaplah kita kaitkan dengan kisah ini. Kita ini ada di bumi Allah, mata air kita sudah ada di pekerjaannya masing-masing, makan minum juga Allah beri, sehari-harinya alhamdulillah ada. Nah, harus disyukuri. Salah satu bentuk kesyukuran yang diwanti-wanti oleh Allah di ayat ini, jangan membuat kerusakan. Kerusakan yang ada saat ini nun sewu, kerusakan akidah, kerusakan syariah, kerusakan moral. Yang mana ini nun sewu adalah agenda besar orientalis, musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam, terutama generasi muda, dibuat anak-anak ini tidak yakin dengan syariat Islam. Akhirnya apa? Mereka ingin yang haram ditanamkan kepada generasi muda halal. Nun sewu, zina itu haram. Zina itu dikirim video-video dari internet itu mempengaruhi anak muda sehingga niru yang dilihat di video itu. Tidak hanya zina, bahkan ditanamkan, disuntikkan racun-racun yang berbahaya untuk generasi muda, LGBT. Ada lagi yang lebih parah, dibuat kemarin ada video itu, entah di mana, bukan di Indonesia kayaknya. Itu dengan hewan kucing itu di nunsewu, pakai ini lidahnya, kucing begitu kan. Ya parah Pak. Ini bukan tanpa agenda. Ini agenda besar musuh Islam, dan ini dibiayai. Dan ini ada firman Allah yang menegaskan walan tardu akal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani itu, tidak akan rela Islam ini berjaya. Mereka ingin orang Islam dengan merusak umatnya ini agar mengikuti ajaran mereka. Zina, khamr. Anak-anak muda nggak sedikit yang mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, pil koplo, dan lain sebagainya nih Bu. Ini kan kerusakan. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, jangan melampaui batas, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa disebut di muka bumi? Fil ardi mufsidin, di muka bumi. Karena kamu hidup di bumi ini rezekinya dari Allah. Diberi tangan, diberi lisan, diberi pikiran, diberi rezeki. Lah kok malah dibuat menentang ajaran Allah. Non sewu, kerusakan yang sekarang melanda dunia dan Indonesia juga, judi online. Kerusakan itu Bapak Ibu. Judi itu haram. Umat Islam dibuat tidak peduli lagi dengan hal yang haram. Sehingga biasa sekarang Pak, di mana-mana itu HP miring, slow. Kalau sopiro, jangan tahu di penelitian 1.000 triliun Pak dalam setahun uang berputar untuk judi online di Indonesia. Ini kartu karta Pak. Padahal di tempat investasi yang lainnya yang halal dan menjanjikan dibandingkan hanya terputar selama 1 tahun ini di Indonesia 400 triliun, kalah 600 triliun Pak. Menguap, ditipu habis-habisan sama setan. Dan yang melakukan tidak hanya orang tidak terpelajar hanya secara akal, secara rohani kosong. Tidak punya bekal rohani, tidak punya sandaran hati yaitu Allah SWT, yakin dengan syariatnya, tidak akan barokah. Itu kerusakan ini Pak. Kerusakan judi online tidak hanya kerusakan ekonomi Pak, kerusakan iman. Pertama, dia tidak lagi peduli itu haram tetap dilaksanakan. Judi itu tidak harus yang offline yang haram, online juga haram. Disebut secara umum dalam Al-Quran, sesungguhnya minum khamr dan judi itu termasuk perbuatan keji dan sejenis dengan perbuatan setan. Jauhi,
Tidak disebut di situ. Sesungguhnya judi offline itu enggak. Judi secara umum di Al-Quran disebut, di dalam hadis juga banyak disebutkan. Berarti entah itu offline atau online haram. Tapi agenda mereka, kita harus membentengi Pak, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, warga lingkungan kita lindungi Pak. Minimal ya diingatkan. Rusak secara akidah, rusak secara syariah, rusak secara akal. Belum sewu. Coba kita lihat berapa banyak berita menginformasikan pada kita yang bunuh diri karena judi online, karena pinjol juga, pinjaman online. Belum sewu. Ini karena cocok ayatnya ini, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kerusakan yang ada saat ini gini. Kerusakan akal, kerusakan jiwa, depresi. Bapak lagi kalah, entek akeh. Enggak sedikit Pak. Yang saya tahu atau yang enggak saya tahu, yang pun saya sampai dia menjual mobilnya hanya karena untuk bayar tagihan dan bayar kejaran orang-orang yang itu tadi. La haula wala quwwata illa billah. Pentingnya benteng iman, bekal jiwa dan rohani. Dan ini kerusakan yang lain banyak sekali Pak. Kerusakan yang lain, kerusakan demi kerusakan. Nah, monggo dengan kita mengkaji satu ayat ini, meskipun bahas tentang Bani Israil, kita korelasikan dengan diri kita, kehidupan kita saat ini. Pertama, mensyukur nikmat Allah, dan yakin sama Allah, takwa kepada Allah. Seperti halnya Nabi Musa yakin sama Allah. Tidak ada hubungannya, sekali lagi tidak ada hubungannya batu dengan air Pak. Ngeprok waktu niku yang terjadi yang jadi kerikil Pak. Secara akal, tapi karena keyakinan kepada Allah, takwa kepada Allah, hal yang tidak mungkin terjadi. Nah, kalau kita yakin dengan Allah, kita lurus berikhtiar secara halal, secara aturan agama, nanti akan fajarat, terpancar mata air kita Pak. Entah dari arah mana, yang penting barokah, bukan banyaknya. Ini pertama, mensyukuri nikmat Allah dan yakin dan takwa kepada Allah. Kedua, yang diparingi nggih niku rezeki memiliki, dan itu yang diberi oleh Allah. Kulu washrabu min rizqillah, tadi ada di sini. Kita ada al-manna wa salwa kita masing-masing, ya udah tempe nggih disyukuri tempe. Isuk tempe, sore nggih salah Pak Delin dhisik baru jadi tempe. Ngoten lho prosesnya. Itu gambaran orang yang mencari. Isuk tempe malam sate boleh lah. Yang ada pokoknya disyukuri. Terus di antara cara bersyukur yaitu menerima yang ada dan tidak membuat kerusakan. Karena kalau kita membuat kerusakan itu diiming-iming setan, ditipu habis-habisan Pak. Bentar, tidak usah injek-injek, tidak usah coba-coba. Kok banyak orang yang buatnya? Kok melakukan itu? Tak cobalah ikut-ikutan. Jangan Pak, tidak usah. Itu nanti ada zat kayak adiktif gitu apa sih? Kecanduan. Kecanduan. Terus akhirnya menghalalkan segala cara untuk nomboi dan sewu. Ada yang sampai mencuri, ada yang sampai ya Allah rusak. Ini kerusakan. Jadi sekali lagi kerusakan di muka bumi tidak hanya menghancurkan bangunan, merusak tanaman, membunuh orang. Naudzubillah subhanallah. Tapi yang lebih parah, lebih bahaya adalah kerusakan iman seseorang dalam dirinya. Tidak lagi ada akidah, tidak lagi peduli syariat, tidak ada moral dan akhlak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan kalau kita bisa jaga itu semua, kita dikategorikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang bertakwa dan bersyukur. Kalau bertakwa dan bersyukur, mata airnya buatan mandek insyaallah dengan izin Allah. Harus yakin. Takwa, syukur, sudah. Nanti mata air yang terpancar ini seperti halnya sampai sekarang masih ada di Mesir itu, seperti halnya air Zam-Zam sampai mengalir terus sampai sekarang itu berawal dari nopo takwa dan syukur dan yakin sama Allah. Nah ini ya, semoga dengan satu ayat ini motivasi kita semakin kuat bertahan dalam rel lurus agama kita. Nanti mata airnya insya Allah sampai anak cucu kita tetap barokah dan tidak habis sendiri. Allahumma amin. Itu saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.